Acara ini dipersembahkan oleh Jawa Timur adalah tanah dengan sejuta cerita. Diberkahi dengan keindahan alamnya, mulai dari megahnya Gunung Semeru, luasnya pantai selatan, hingga kesuburan tanah-tanah agraris yang menopang kehidupan jutaan penduduknya. Namun di balik semua keindahan itu, menyimpan potensi yang tak terlihat. Gempa bumi, angin kencang, banjir bandang yang bisa tiba-tiba datang. Bagaimana kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi bencana? Siapakah yang bertanggung jawab dalam mitigasi bencana di Jawa Timur? Jawa Timur adalah provinsi yang unik di Indonesia. Bukan hanya karena luasnya, bukan hanya karena jumlah penduduknya, dan bukan hanya karena dinamika ekonominya. Tetapi karena Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang mengandung dalam dirinya sendiri hampir seluruh karakter resiko bencana ada di Indonesia. Dari gunung berapi aktif yang menjadi landmark penting kehidupan masyarakat di kaki-kakinya, sampai pesisir pantai selatan dan utara yang mempertemukan daratan dengan lautan dan menempatkan komunitas pesisir pada sebuah profil resiko tersendiri, sampai kota-kota padat di mana dinamika sosial ekonomi menciptakan bentuk kerentanan baru yang berbeda dari bentuk kerentanan desa tradisional. Jawa Timur adalah cerminan Indonesia dalam skala provinsi. Bila seseorang ingin belajar mengenai Indonesia dan semua jenis ancaman bencana yang pernah atau mungkin akan terjadi di negeri ini, salah satu laboratorium sosial ruang yang paling tepat adalah Jawa Timur. Secara geografis, Jawa Timur berada pada simpul tension antara dua karakter geologi besar, Ring of Fire dan pesisir maritim. Di sisi tengah dan selatan provinsi ini ada deretan pegunungan yang secara geologi merupakan bagian dari sistem busur vulkanik aktif. Gunung Semeru di Lumajang yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa sekaligus paling aktif, lalu Gunung Raung di Banyuwangi yang memiliki kawah berbentuk oval masif yang membentuk karakter letusan yang unik dan ekstrim. Aktivitas magmatik yang bergerak ratusan meter di bawah permukaan tanah tidak pernah benar-benar berhenti. Ia berdenyut, ia berdinamika, dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya harus memiliki literasi resiko yang tinggi. Bukan hanya mengandalkan mitos dan kebiasaan turun-menurun, tetapi dengan cara memahami bahwa data-data PVMBG dan pos pemantauan gunung api adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi Jawa Timur tidak hanya memiliki ancaman gunung api. Jawa Timur memiliki pantai utara yang berhadapan dengan lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Tuban misalnya, adalah titik di mana pembangunan industri berkembang karena dukungan garis pantai utara. Tuban memiliki karakter pesisir yang tidak hanya memiliki resiko tsunami, tetapi juga memiliki potensi resiko banjirop akibat kenaikan muka air laut di masa depan. Kita tahu bahwa tren perubahan iklim tidak lagi abstrak. Ia bukan lagi isu akademik yang hanya dibahas di seminar atau buku teks, tetapi ia sudah mulai terlihat manifestasinya di dunia nyata melalui fenomena kenaikan permukaan air laut rata-rata global. Artinya apa? Artinya
komunitas pesisir pantai utara Jawa Timur, termasuk Tuban, akan berhadapan dengan realitas bahwa sistem drainase, tanggul, dan tata ruang pesisir harus diupdate. Dan update ini bukan hanya pekerjaan Dinas PU atau pemerintah kabupaten, tetapi pada level lebih strategis harus ada desain kebijakan provinsi yang mampu memprediksi arah tren risiko 10 hingga 20 tahun ke depan, bukan hanya menyelesaikan banjir musiman tahunan secara parsial. Di wilayah selatan seperti Banyuwangi, karakter resiko berbeda lagi. Wilayah Banyuwangi bukan hanya memiliki Raung dan Ijang sebagai potensi gunung api, tetapi Banyuwangi adalah wilayah yang bersinggungan dengan Samudra Hindia, yang memiliki potensi tsunami akibat subduksi lempeng. Artinya, wilayah selatan Jawa Timur memiliki resiko yang secara tipe berbeda dari wilayah utara. Seorang warga desa di lereng Gunung Raung harus punya kombinasi literasi resiko gunung api dan resiko tsunami. Itu sebabnya narasi mitigasi di Jawa Timur tidak bisa hanya satu template. Mitigasi di Jawa Timur harus peka terhadap geospasial, peka terhadap karakter sosial komunitas, dan peka terhadap jenis ancaman yang berbeda antar kabupaten. Malang dan Lumajang misalnya. Meskipun sama-sama berhadapan dengan Semeru, tetapi dalam praktik keseharian perencanaan mitigasinya bisa berbeda. Tergantung pola aliran lahar dingin, topografi, dan struktur desa kelurahan setempat. Kemudian secara demografis, Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah penduduk besar sekali. Dan jumlah penduduk tidak hanya angka statistik di tabel BPS. Jumlah penduduk dalam konteks mitigasi bencana adalah sebuah variabel paparan atau exposure. Semakin besar penduduk yang tinggal di wilayah rawan, semakin besar potensi jatuhnya korban apabila terjadi bencana. Jadi, mitigasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan distribusi penduduk, tata ruang wilayah, dan seberapa cepat sistem pemerintahan mampu mengerahkan perubahan tata ruang yang aman. Bila sebuah provinsi luas namun penduduknya sedikit, risikonya relatif lebih mudah dikontrol. Tetapi Jawa Timur memiliki daerah padat, daerah sedang, dan daerah sangat padat. Di daerah padat perkotaan seperti Surabaya misalnya, banjir bisa mematikan ekonomi dalam hitungan jam, bukan dalam hitungan hari. Karena padatnya jaringan logistik perkotaan, padatnya sistem transportasi, padatnya sistem konsumsi, semua bersifat rapuh terhadap gangguan. Sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman BMKG terkait dengan kondisi cuaca saat ini, kita tahu bahwa saat ini merupakan pancaroba, peralihan ke musim penghujan, dan puncak musim penghujan diperkirakan terjadi pada bulan Januari. Saat ini sudah terjadi beberapa kejadian bencana seperti hanya banjir. Kemarin mungkin barusan kita tahu ada di Lumajang, setelah longsor di Trenggalek, serta ada angin puting beliung di Malang. Ini beberapa wilayah yang memang rawan terhadap potensi ancaman bencana, dan memang di beberapa wilayah Jawa Timur yang punya langganan banjir seperti halnya Lumajang, ada Mojokerto, ada Pasuruan, ada Gresik, dan Lamongan, serta juga yang punya potensi longsor seperti hanya Trenggalek, Malang, Batu. Ini beberapa wilayah yang punya potensi longsor. Lalu juga untuk angin puting beliung ada di Nganjuk, Madiun. Ini beberapa wilayah yang sering terjadi angin puting beliung. Kami memiliki Pusdalop yang merupakan unit kami
dalam hal pemutakhiran data, baik itu data dari PVMBG, BMKG maupun BNPB sendiri, di mana ada peralatan ataupun aplikasi yang memang diperuntukkan untuk umum yang bisa diakses semua pihak, dan ini merupakan informasi awal yang kami kirimkan kepada masyarakat untuk mengantisipasi agar bisa mengantisipasi tantangan ke depan terkait dengan kebencanaan yang ada di Jawa Timur. Untuk kemampuan BPBD baik di provinsi maupun di daerah memang kami terbatas personilnya, tetapi dukungan dari masyarakat, dukungan dari elemen-elemen relawan ini sangat membantu. Dan di Jawa Timur sendiri tadi saya sampaikan koordinasi dan kolaborasi antar OPD baik itu TNI Polri maupun OPD pusat dan daerah ini sangat bagus. Inilah yang mendukung pelaksanaan penanganan bencana di Jawa Timur bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Melihat kondisi geografis Jawa Timur yang luas dan beragam ini, sejauh mana wilayah ini sebenarnya masuk kategori rawan bencana? Memang rawan. Ada kerawanan karena kawasan pegunungan, ini rawan longsor, rawan kebakaran hutan di kala kering, daerah kemudian juga ada sungai yang rawan banjir karena memang perubahan pola hujan ini menyebabkan intensitas yang lebih tinggi dari daya tampung sungai. Meskipun kita tidak memungkiri masih ada tugas kita untuk mengatasi sedimentasi yang mengurangi kapasitas tampung sungai. Jadi ada dua hal nih, kalau kapasitas tampung sungai itu memang harusnya ada normalisasi. Atau kadang-kadang kalau misalnya kapasitas tampung sudah relatif, karena tidak bisa sungai didalemin terus, itu kan ada resiko teknisnya. Nah kalau tidak maka kemudian ditanggul. Ditanggul ini pun juga bukan biaya yang kecil. Nah inilah dua hal yang dihadapi pada saat terjadi luapan sungai. Tapi kalau sungainya masih ada ruang tapi terjadi banjir lokal, dilakukan rumah pompa. Seperti apa yang diterapkan misalnya di Sampang, Sungai Kemuning. Itu ada pompa sehingga dari tempat lokal dibantu dipompa ke dalam sungai. Tapi kalau sungainya sudah penuh, kan nggak bisa dipompa lagi. Maka itu yang membutuhkan tanggul atau normalisasi atau sodetan. Kita bisa lihat secara historis contohnya, insiden bencana terjadi berapa kali. Kemudian bisa dilihat dari memang kerentanan alam seperti kondisi geologis misalnya di kawasan selatan, pegunungan selatan, salah satunya misalnya di daerah Lingkar Wilis, itu karakternya tanah vulkanik muda. Sehingga dia juga punya tingkat kejenuhan yang artinya expansive soil. Kalau terkena air, tanah itu akan mengembang dan menyebabkan kerawanan pergeseran. Sehingga muncul bidang geser atau sliding line yang menyebabkan terjadinya tanah gerak. Bukan longsor yang longsor begitu ya, tapi betul-betul tanah gerak. Jadi muncul fault line gitu loh kira-kira, sliding line, terus dia bergeser. Nah inilah yang memang membutuhkan kombinasi mitigasi alam dan juga rekayasa geoteknik. Contoh memang yang diterapkan di segmen Ponorogo Trenggalek itu rekayasa alamnya intervensi alamnya adalah dengan menghilangkan sawah-sawah yang mengandalkan genangan air dan merubahnya menjadi tanaman keras, membangun jaluran-jaluran drainase dan juga memperkuat tebing, sehingga ini dikombinasi selama kurang lebih 6-7 tahun terakhir telah memitigasi mengurangi insiden longsor di ruas nasional tersebut. Baik, menurut Anda seberapa penting data pemetaan rawan bencana bagi perencanaan pembangunan daerah? Wah, penting sekali karena kita dalam menyusun penataan ruang ya. Ini juga kami terus terang sudah meminta ada sebuah kajian yang lebih mikro lagi menggunakan LIDAR, Light Detection and Ranging kalau nggak salah ya, LIDAR ya. Itu bisa melihat secara cross section atau penampang samping itu lapisan tanah, apakah itu topsoil, kemudian tanah kerasnya, sehingga kalau kelihatan itu kalau misalnya topsoilnya tipis atau kemudian ini maka gampang sekali terjadi longsor. Nah titik itu ditandai zona merah, harus kita mulai berpikir, warga harus tahu bahwa tinggal di situ rawan. Nah warga nggak punya uang bagaimana? Nah ini jadi PR kita bersama. Warga juga nggak bisa kita paksa pindah, tapi itu jadi ini bukan sesuatu yang mudah tapi harus kita ikhtiarkan. Kita nggak bisa menutupi fakta dan data karena itu justru akan semakin menjerumuskan kita. Jadi masalah harus kita petakan dan kita harus mencari solusi. Jadi kalau ditanya apabila kita ingin menargetkan misalnya program pembangunan perumahan masyarakat, kami berterima kasih Presiden menjawab itu perumahan di kota dan di desa. Karena di desa mungkin masalahnya bukan kurang rumah,
Tapi mungkin rumah yang ditempati sekarang ini adalah titik-titik yang rawan gitu. Ya. Karakter resiko Jawa Timur sebagai ruang hidup bukan sesuatu yang linier. Ia kompleks, ia sistemik, ia multilevel. Jawa Timur menghadapi skenario resiko yang saling berkait. Satu bencana besar dapat memicu bencana lain. Erupsi gunung api dapat memicu banjir lahar dingin ketika hujan datang. Longsor di hulu dapat meningkatkan resiko banjir di hilir. Dan semua ini terjadi dalam wilayah yang saling terhubung dalam jaringan transportasi, ekonomi, dan komunikasi. Dan dalam narasi besar itulah, DPRD Provinsi Jawa Timur sebenarnya menjadi salah satu aktor strategis. Karena DPRD lah yang memegang salah satu kunci utama, anggaran. Anggaran adalah instrumen kebijakan paling konkret. Anggaran adalah cara paling direct dan paling nyata untuk menentukan apakah mitigasi bencana di Jawa Timur itu betul-betul jadi prioritas atau hanya retorika rapat. DPRD bukan hanya membuat aturan normatif. DPRD adalah filter utama. Apakah mitigasi ini punya otot fiskal atau tidak? Karena jika mitigasi tidak punya alokasi anggaran yang memadai, semua narasi tentang kesiapsiagaan tidak akan pernah menjadi aksi. Mitigasi bukan hanya wacana konseptual. Mitigasi adalah investasi, dan investasi membutuhkan uang. Jadi, ketika kita bicara tentang profil Jawa Timur, kita bukan hanya bicara tentang geografi, bukan hanya bicara tentang gunung berapi atau tsunami. Kita bicara tentang sebuah provinsi yang harus mampu merespons sebuah dunia baru, di mana ancaman alam semakin meningkat frekuensi dan intensitasnya. Ancaman non-alam semakin kompleks bentuknya. Sementara laju pertumbuhan penduduk dan dinamika sosial ekonomi terus bergerak. Dan di tengah ruang spasial yang majemuk ini, literasi publik dan arah politik anggaran menjadi dua hal yang akan menentukan apakah Jawa Timur akan menjadi provinsi yang tangguh menghadapi bencana atau provinsi yang tercecer dan hanya bisa reaktif ketika krisis datang. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan kompleksitas geografi tinggi dari pegunungan vulkanik aktif hingga garis pantai panjang di selatan dan utara. Kondisi ini memberikan dua sisi mata uang. Sumber daya alam melimpah sekaligus potensi bencana alam. Lumajang misalnya adalah wilayah dengan ancaman erupsi gunung berapi yang konstan, terutama dari Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Erupsi Semeru yang terjadi Desember 2021 menjadi pengingat keras bagi masyarakat dan pemerintah akan dahsyatnya dampak abu vulkanik, aliran piroklastik, dan banjir lahar dingin. Hingga kini, BPBD Lumajang mencatat wilayah Curah Kobokan, Supiturang, dan Pronojiwo tetap berada dalam kategori zona merah. Pemerintah daerah bersama BPBD Jawa Timur telah memperkuat jalur evakuasi, membangun pos pemantauan lahar, serta memperbaharui sistem peringatan dini dengan sirine dan aplikasi berbasis radio komunitas. Pemetaan risiko ini diperbarui setiap 6 bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan morfologi lereng akibat aktivitas vulkanik. Serupa tapi tak sama. Banyuwangi juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang tanpa pertanda. Banyuwangi berada di jalur rawan gempa karena letaknya berdekatan dengan zona subduksi selatan Jawa.
Potensi tsunami menjadi ancaman tambahan bagi masyarakat pesisir seperti di wilayah Grajagan, Pesanggaran, dan Tegal Delimo. BPBD Banyuwangi telah memasang rambu evakuasi di 54 titik rawan dan membangun jalur evakuasi menuju daerah lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian BMKG tahun 2023, potensi gempa di selatan Banyuwangi mencapai magnitudo maksimum 8,7 dengan ketinggian tsunami hingga 10 meter di titik tertentu. Pemerintah bersama masyarakat pesisir kini rutin melakukan simulasi evakuasi dan sekolah-sekolah di daerah pesisir diwajibkan memiliki peta jalur evakuasi yang diperbarui tiap tahun. Menyusul selanjutnya sebagai daerah rawan bencana adalah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan topografi pegunungan dan lembah yang rentan terhadap bencana tanah longsor serta banjir bandang. Wilayah rawan longsor meliputi Poncokusumo, Ampel Gading, dan Tirto Yudo. Curah hujan tinggi yang mencapai lebih dari 2.500 mm per tahun memperburuk kondisi tanah yang labil. Selain longsor, Malang juga berdekatan dengan Gunung Semeru dan Gunung Kawi yang keduanya aktif secara vulkanik. BPBD Malang telah memperkuat sistem deteksi dini dan melakukan edukasi masyarakat desa tentang teknik sederhana menstabilkan lereng, seperti penanaman vegetasi atap kuat dan pengaturan drainase air hujan. Data 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 60% wilayah pegunungan Malang kini telah memiliki peta kerentanan longsor yang bisa diakses publik. Tuban mungkin lebih dikenal dengan pantai utaranya yang datar. Namun ancaman kekeringan dan gempa akibat sesar aktif di wilayah utara Jawa Timur juga patut diwaspadai. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Sesar Lasem Tuban menunjukkan peningkatan aktivitas mikroseismik dalam 2 tahun terakhir. Kondisi ini bisa memicu guncangan lokal meski intensitasnya tergolong ringan. Selain gempa, ancaman kekeringan ekstrim menjadi isu tahunan, terutama di Kecamatan Jenu, Palang, dan Tambak Boyo. BPBD Tuban bekerja sama dengan Dinas PU dan Dinas Pertanian mengembangkan teknologi sumur bor dalam dan sistem distribusi air bersih berbasis gravitasi. Program tangki air keliling juga dijalankan selama musim kemarau panjang untuk menjaga ketersediaan air di desa-desa. Pacitan, wilayah paling ujung barat daya Jawa Timur, merupakan daerah dengan tingkat kerawanan longsor tertinggi di provinsi ini. Struktur geologinya yang didominasi batuan kapur dan lereng curam menjadikan Pacitan sangat rentan terhadap pergerakan tanah, terutama saat curah hujan tinggi. Menurut BPBD Pacitan, tahun 2023 terdapat 68 titik rawan longsor aktif yang tersebar di Kecamatan Tegal Ombo, Nawangan, dan Bandar. Selain longsor, banjir juga menjadi ancaman tambahan akibat meluapnya Sungai Grindulu. Upaya mitigasi yang telah dilakukan meliputi pembangunan bronjong penahan tebing, reboisasi lereng kritis, dan pelatihan tanggap darurat di tingkat desa. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya kesiapsiagaan. Alhamdulillah sebenarnya di Jawa Timur ini kolaborasi semua pihak sangat baik seperti halnya BMKG. Beliau selalu mengirimkan update data terkait dengan kondisi terkini, baik itu cuaca, baik itu gelombang laut, dan juga ada PVMBG yang menyampaikan kondisi gunung yang ada di Jawa Timur. Juga ada pengairan baik dari BPWS yang siap
mengirimkan datanya kondisi sungai yang ada di Jawa Timur, juga untuk dari BNPB dengan Inarisnya selalu memberikan informasi kepada masyarakat apa saja yang harus diambil, langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana di wilayah dia tinggal. Kalau dalam hal situasi darurat pasti masalah jarak antara OPD yang menangani dengan lokasi bencana, karena kita tahu lokasi bencana kan ada di wilayah pedesaan, wilayah yang sulit dijangkau terkadang. Nah, inilah yang kita harus punya waktu yang ekstra cepat untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga kita sangat membutuhkan ketangguhan dari masyarakat sekitar untuk penanganan awal sebelum petugas tiba di lapangan. Alhamdulillah masyarakat kita di Jawa Timur ini sudah banyak yang care terhadap kebencanaan. Beliau-beliau sudah tahu bahwa wilayahnya itu banyak ancaman bencananya, sehingga mereka berupaya untuk melakukan peningkatan kapasitas dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan kami membentuk yang namanya Desa Tangguh Bencana. Ini adalah salah satu upaya kami untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah, baik itu di desa ataupun di kelurahan, agar apabila terjadi bencana mereka bisa mengatasi sendiri, baik itu dalam transisi daruratnya ataupun pada saat terjadi bencananya, sehingga ini mengurangi resiko yang bisa diakibatkan, juga bisa menyelesaikan permasalahan di lapangan. Kelima wilayah tersebut mempresentasikan kompleksitas ancaman bencana alam di Jawa Timur. Dari letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, longsor, hingga kekeringan. Setiap kabupaten memiliki resiko khas yang menuntut strategi mitigasi bencana. Namun, pola umumnya tetap sama. Memperkuat sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, dan kolaborasi antar lembaga. Dengan upaya konsisten antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat, Jawa Timur terus bertransformasi dari wilayah rawan menjadi wilayah siaga bencana. Di Provinsi Jawa Timur, ancaman bencana bukan hanya soal gempa, gunung berapi, atau tsunami, tetapi juga masalah yang lahir dari cara kita membangun, mengelola kota, dan menjalankan industri. Ketika tata ruang tumpul, drainase tersumbat, kelistrikan tidak aman, dan lahan berubah fungsi tanpa perencanaan, hasilnya adalah bencana non-alam. Banjir perkotaan yang mengulang setiap musim hujan, kebakaran pemukiman dan industri yang melumpuhkan ekonomi lokal, serta kecelakaan infrastruktur yang memakan korban dan waktu pemulihan. Surabaya adalah pusat ekonomi dan pemukiman padat yang setiap musim hujan menghadapi tantangan drainase. Pada 2023, BPBD Kota Surabaya mencatat 14.666 kejadian kedaruratan yang meliputi kecelakaan, kebakaran, dan insiden lain yang memerlukan respon cepat. Angka ini menunjukkan beban tinggi yang harus ditanggung satu kota metropolitan terhadap berbagai resiko perkotaan. Analisis cepat menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian darurat berkaitan dengan infrastruktur yang menua, saluran air yang menyempit karena sedimentasi dan sampah, serta pola pemukiman yang kerap menutupi daerah resapan alami. Dari kacamata mitigasi, pemecahan masalah di Surabaya harus holistik. Perbaikan drainase primer dan sekunder, normalisasi sungai kritis seperti Kalimas dan anak-anak sungainya, peningkatan kapasitas pompa dan pintu air, dan penegakan peraturan penggunaan ruang yang mencegah bangunan di daerah resapan. Selain itu, sistem peringatan dini lokal dan jalur evakuasi terencana perlu diuji rutin
bersama masyarakat dan institusi pendidikan agar respon menjadi refleksif, bukan improvisasi saat banjir datang. Tak ubahnya Surabaya, Kabupaten Malang, dan Kota Batu menunjukkan dualitas resiko. Sebagai kota dengan kawasan permukiman padat dan sebagai daerah dengan bastion wisata serta agroindustri, resiko kebakaran, banjir perkotaan, dan longsor efek deforestasi memaksa masuk ke ruang kebijakan mitigasi bencana. Kontur wilayah pegunungan dan perbukitan membuat Kabupaten Malang dan Kota Batu mempunyai dua sisi potensi wisata dan sisi potensi bencana. Dari tahun ke tahun, dua wilayah ini beriringan mencuri perhatian BPBD setempat dan pemerintah dalam mitigasi bencana. Banjir yang dulu tidak sama dengan banjir yang sekarang. Banyak aspek yang seharusnya mampu mencegah terjadinya bencana seolah diabaikan justru oleh masyarakat sendiri. Pembuangan sampah rumah tangga ke sungai, penggundulan wilayah dataran tinggi, hingga alih fungsi resapan air menjadi lahan hunian butuh solusi cepat sebelum membawa korban. Tidak perlu menunggu bencana datang tanpa pertanda. Ya memang Mbak, ini keprihatinan kita semua dan juga mungkin keteledoran atau kesalahan kita bahwa ternyata bencana alam itu bukan semata dari iklim, dari situasi kondisi alam, tetapi juga karena ulah manusia yang tidak bijaksana. Membangun di atas bantaran sungai, bahkan di sepadan jalan yang ini dan sebagainya, juga membuang sampah sembarangan. Nah, untuk itulah makanya mari kita semua aware dan bijak pada masing-masing kita untuk disiplin, bahwa untuk menjaga alam ini salah satunya adalah disiplin memperlakukan alam ini dengan baik. Sebetulnya kalau RT RW di setiap daerah, kota, kabupaten itu sudah secara rigid bahkan bahwa lahan hijau itu di mana, yang boleh dibangun itu di mana. Nah, cuman memang karena pengawalan dan penjagaan itu mungkin kurang ketat atau kurang rutin atau kurang rajin untuk turun ke bawah, akhirnya masyarakat yang mungkin tidak tahu bahwa sebab mereka melanggar aturan semua itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal, itu tidak diketahui, akhirnya melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan. Oleh sebab itu sosialisasi yang kemudian selalu menjaga lingkungan itu harus, dan ini mungkin memang kalau hanya aparat birokrasi saja itu tidak bisa menjangkau sampai ke bawah. Jadi sebaiknya melibatkan sampai tingkat RT. Jadi kepala desa, kelurahan, RW, dusun, RT itu disosialisasikan dan difahamkan bahwa menjaga lingkungan dengan taat aturan yang sudah ada di ADART itu harus dilakukan supaya bencana alam itu tidak terjadi. Ya, saya kalau seberapa secara data saya belum punya, tetapi yang jelas ketika tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dibangun, apakah itu sepadan, itu kemudian sudah dibangun untuk ekonomi, terutama ada lapak-lapak yang tadinya 1-2 kemudian sudah menjamur semua, itu yang akhirnya jadi banyak gitu. Contohnya saya di Malang Raya gitu aja, itu ada beberapa daerah ekonomi itu ternyata itu lahan hijau, itu adalah sepadan sungai. Nah, ini yang harus betul-betul ditertibkan dan itu tidak mudah. Ya, harusnya pemerintah setelah mengetahui bahwa ada kesalahan di sini, masyarakat membangun tanpa izin dan sebagainya, itu berhak pemerintah langsung membongkar. Karena itu memang mereka tidak punya izin pasti di situ. Tetapi kan kita tidak bisa semata-mata begitu. Ada hal-hal kemanusiaannya yang harus dipikirkan. Lah, sebagai pemerintah
kita harus hadir di situ. Dengan apa? Menyiapkan, pemerintah harus menyiapkan tempat-tempat berusaha atau pengganti lapak mereka, rumah mereka, untuk kemudian mereka bisa pindah. Jombang memberikan pelajaran lain. Konversi lahan pertanian dan resapan menjadi perumahan atau kawasan komersial tanpa perhitungan hidrologis meningkatkan resiko banjir lokal. Dokumen perencanaan dan rencana strategis BPBD Jombang menyebut ahli fungsi lahan sebagai faktor kerawanan yang berdampak pada erosi, penurunan resapan, dan banjir yang lebih sering. Penanganan di Jombang harus fokus pada rekalkulasi kapasitas tampung permukaan, penerapan mekanisme perizinan yang memperhitungkan dampak hidrologis dan revitalisasi kawasan resapan. Solusi alami seperti sumber resapan, taman bioswale, dan penghijauan area tangkapan hujan harus direncanakan bersamaan dengan kebijakan fiskal yang memberikan insentif bagi pengembang untuk menjaga ruang terbuka hijau. Beberapa kasus kebakaran di Jember menunjukkan pola yang serupa. Banyak kejadian bermula dari konsleting listrik di rumah atau fasilitas kecil yang menjalar karena keterbatasan akses dan alat pemadaman awal di tingkat RT RW. Pusdalops dan laporan BPBD setempat beberapa kali mencatat intervensi bantuan logistik dan respon cepat terhadap kejadian kebakaran rumah tangga dan kebakaran lahan. Respon efektif membutuhkan kombinasi, peningkatan kapasitas penanganan insiden di tengah desa kelurahan seperti alat pemadam ringan dan pelatihan, serta sistem koordinasi logistik yang cepat antara BPBD, Dinas Sosial, PMI, dan relawan. Selain itu, kampanye keselamatan listrik dan standar instalasi listrik yang lebih ketat di rumah-rumah harus menjadi intervensi jangka panjang untuk menurunkan frekuensi kebakaran yang dipicu konsleting. Madiun dan wilayah sekitarnya beberapa kali mencatat insiden lalu lintas yang melibatkan perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang memadai atau perilaku berkendara yang beresiko. Peristiwa kecelakaan di perlintasan rel tanpa palang pintu menunjukkan kebutuhan perbaikan pada pengamanan perlintasan dan respon cepat. Perbaikan yang diperlukan meliputi pemasangan peringatan dan palang pintu otomatis di perlintasan beresiko tinggi. Kampanye keselamatan lalu lintas terpadu dan pelibatan operator kereta dan pemerintah daerah dalam audit lokasi rawan. Selain itu, sistem tanggap darurat yang cepat untuk membersihkan jalur dan mengevakuasi korban penting agar gangguan layanan publik bisa diminimalkan. Mengapa perencanaan tata ruang dan kebijakan memegang peranan utama kesamaan kasus di beberapa wilayah ini adalah akar masalahnya sering berupa keputusan manusia. Pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan, pemeliharaan infrastruktur yang tertunda, dan regulasi yang lemah dalam penegakan. Bencana non-alam ini sering muncul di perpotongan kegagalan institusi, keterbatasan anggaran perbaikan, dan perilaku masyarakat yang tidak termotivasi oleh insentif pencegahan. Secara teknis, pemerintah daerah perlu menggabungkan data historis kejadian, hazard mapping, dan model hidrologi sederhana dalam proses perizinan. Mekanisme smart permitting harus mewajibkan studi dampak hidrologis, analisis resiko kebakaran, dan penilaian infrastruktur transport sebelum izin dibuka untuk perubahan fungsi lahan. Bencana non alam di Jawa Timur adalah hasil dari praktik pembangunan yang belum menyinergikan tata ruang, keselamatan publik, dan mitigasi resiko. Mereka tidak selalu bersuara seperti gempa atau erupsi. Mereka muncul perlahan melalui kecacatan peraturan,
infrastruktur yang terbengkalai, dan keputusan ekonomi yang tidak memperhitungkan keselamatan publik. Namun kabar baiknya, banyak solusi yang praktis, relatif murah, dan bisa diimplementasikan segera jika ada kemauan politik dan kolaborasi antar institusi. Mitigasi bencana telah menjadi agenda strategis pemerintah provinsi yang menggabungkan perencanaan teknis, manajemen risiko, dan kolaborasi lintas lembaga. BPBD Provinsi Jawa Timur bekerja bersama Dinas Teknis dan Sektor Keamanan untuk mengelola kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana. Eksekutif dan legislatif berkolaborasi kuat untuk membangun sistem mitigasi yang lebih kuat, terstruktur, dan berkelanjutan. Gubernur Jawa Timur melalui BPBD Provinsi memimpin koordinasi mitigasi bencana yang mencakup perencanaan risiko, penanganan bencana, dan pelatihan kapasitas. Mitigasi teknis meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kritis, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta pemetaan risiko bencana secara berkala. Dinas teknis provinsi seperti Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, dan Dinas Sosial menyediakan dukungan teknis dan logistik bagi operasi mitigasi. Di lapangan, kabupaten kota menjadi pelaksana implementasi sesuai arahan provinsi. Kalau koordinasi yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana yang sangat besar, kami perlu dukungan dari semua pihak, dan inilah yang terkadang masih sulit untuk dilakukan karena terkadang kami membutuhkan alat beratnya jauh. Ini masih perlu waktu untuk penanganan, mendatangkan. Juga terkadang kita perlu teknologi yang mungkin bisa digunakan untuk penanganan bencana di wilayah tersebut. Terkadang yang memiliki institusinya jauh dari tempat lokasi tersebut. Ini beberapa hal yang terjadi di lapangan. Alhamdulillah Provinsi Jawa Timur khususnya Ibu Gubernur sangat luar biasa mendukung penanganan bencana di Jawa Timur. Bahkan beliau selalu memerintahkan kepada kami untuk melakukan pengecekan di lapangan. Dan apa yang kurang, apa yang perlu beliau bantu untuk berkoordinasi, maka beliau akan melakukan koordinasi tersebut. Bahkan sebelum kami melakukan koordinasi, beliau sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang memang dibutuhkan. Perencanaan mitigasi mencakup identifikasi daerah rawan bencana, hazard mapping, simulasi tanggap darurat, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana. Contoh sistem peringatan dini yang diterapkan meliputi sensor banjir di sungai kritis, stasiun cuaca mini, dan aplikasi mobile yang menginformasikan warga. Latihan evakuasi melibatkan sekolah, komunitas, dan sektor swasta, memastikan warga masyarakat memiliki refleks yang baik ketika bencana datang. Sinergi eksekutif dan legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur berperan dalam menetapkan arah anggaran mitigasi, pengawasan program, dan pembentukan regulasi terkait bencana. Legislasi ini memberikan dasar hukum bagi BPBD dan Dinas Teknis untuk mengalokasikan dana, menjalankan program mitigasi, dan mengimplementasikan proyek infrastruktur. Selain itu, DPRD juga memantau pelaksanaan APBD agar belanja mitigasi sesuai prioritas dan tepat sasaran. Di tingkat kabupaten kota, DPRD kabupaten menyesuaikan arahan provinsi dengan kebutuhan lokal, menjamin alokasi anggaran mitigasi daerah sesuai risiko setempat. Dengan sistem ini, provinsi menetapkan arah strategis, sedangkan kabupaten kota mengimplementasikan langkah taktis di lapangan. Kalau ngomong mitigasi bencana, kita Komisi E yang menjadi mitra dari BPBD adalah yang paling berkonsentrasi.
Sebagai gambaran begini, dulu sebelum era-era 7 tahun ini ya, sebelum 7 tahun ke belakang itu BPBD Jawa Timur itu konsentrasinya atau heavy-nya masih di tanggap darurat. Artinya di penanganan saat terjadi bencana. Lalu dengan banyak sekali diskusi dan kemudian mengajak BPBD untuk membangun jaringan yang kuat dengan banyak pihak di masyarakat, kami menguatkan satu isu yaitu disaster reduction. Disaster reduction itu logika atau paradigma yang melihat dalam pengelolaan bencana itu kita mesti lebih berkonsentrasi kepada pengurangan resiko. Nah, tidak hanya ketika bencana terjadi. Jadi pengurangan resiko bencana itu ada di mitigasi resiko, Mbak. Kenapa ini penting? Karena kalau disaster reduction kita kuat, kekuatan disaster reduction itu juga ditunjukkan oleh keberpihakan penganggaran ya, maka kejadian bencana yang terjadi itu bisa kita minimalkan resikonya. Misal nih ya, karena kita punya mitigasi yang kuat dengan pola disaster reduction untuk bencana letusan gunung berapi misalnya, dengan memberikan penguatan, dengan memiliki rencana kontingensi yang jelas, masyarakat yang ada di sekitaran gunung berapi yang aktif sudah kita edukasi, maka mereka akan memiliki atau masyarakat yang terdampak atau daerah yang terdampak akan memiliki resiko yang lebih kecil dari sisi kerugian, baik kerugian materi maupun imateri, termasuk juga terjadi kecelakaan nyawa maupun korban non nyawa ya, itu bisa kita minimalkan. Kenapa? Karena kita memiliki kesiapsiagaan dan semua kegiatan itu ada dalam bungkus disaster reduction atau pengurangan resiko yang itu sifatnya lebih mitigatif. Nah, ini yang dipopulerkan dan dikuatkan pertama kali oleh Komisi E ya, periode yang lalu. Nah, sekarang kita berbahagia sekali karena BPBD Jawa Timur sudah sepakat dengan kami untuk lebih menguatkan, memainstreamingkan disaster reduction. Tidak hanya tindakan-tindakan ketika bencana terjadi. Karena wilayah kami ini di perencanaan penganggaran dan kontrol ya, perlu kami sampaikan kesulitan kami selama ini adalah di penganggaran tentu saja. Itu aspek itu yang mau kita bahas dulu. Apa itu? Misalnya nih, ketergantungan yang luar biasa dari kabupaten kota kepada provinsi lewat BTT, bantuan tak terduga pos kami ya. Hingga ketika terjadi bencana, kabupaten kotanya cenderung lebih mengandalkan BTT-nya provinsi. Padahal mestinya kabupaten kota terutama yang memang setiap tahunnya bisa memprediksi lah kejadian bencana langganan di wilayah mereka itu apa, itu mestinya juga sudah punya perencanaan penganggaran yang responsif terhadap situasi kebencanaan mereka masing-masing. Dana BTT kami di provinsi sifatnya hanyalah suplemen, hanyalah bagian dari supporting begitu, bukan yang utama. Itu satu. Yang kedua, dana on-call dari pusat itu kok sulit-sulit banget ya. Sulit pakai banget gitu pola pencairannya. Kadang misalnya dana on-call itu ketika terjadi bencana oke lah masih lumayan lancar. Tapi yang untuk RR nih, yang untuk rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana, itu kan juga dari APBN sebagiannya selain dari kami. Itu prosesnya dan prosedurnya rumitnya luar biasa. Hingga proses di mana kita menyusun asesmen kerugian, data kami ini akhirnya sudah tidak lagi valid ketika dana turun. Kita akui kadang-kadang situasi di daerah itu nggak sama ya, fraud kadang-kadang terjadi. Misalnya nih ya, yang kerusakannya sebetulnya nggak berat dibikin berat. Itu terjadi ketika bencana Semeru, bencana sebelum Semeru. Jadi akhirnya menjadi temuan. Sebetulnya kerusakannya tidak berat, ditulis berat. Nah, ini juga memperlambat. Jadi tidak sepenuhnya juga pemerintah pusat, pemerintah daerah yang melakukan asesmen pun juga harus jujur apa adanya. Itu mempercepat. Data yang akurat itu juga mempercepat proses pencairan penganggaran. Itu penting sekali. Yang kedua, masyarakat juga mesti diedukasi agar yang didapatkan itu peruntukannya ya jelas. Ya, kalau memang kerusakannya di sini ya itu yang dibelanjakan ya. Ini juga untuk menguatkan aspek akuntabilitas keuangannya. Nah, perapian-perapian yang kayak gini ini yang terus-menerus harus diedukasi dari semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan bencana.
Data dari BPBD Provinsi menunjukkan peningkatan respon cepat dan koordinasi lintas lembaga dalam beberapa tahun terakhir. Evaluasi rutin, audit sistem, dan revisi SOP menjadi bagian dari strategi berkelanjutan. DPRD Provinsi melakukan pengawasan berkala melalui rapat koordinasi, laporan tahunan, dan inspeksi lapangan untuk memastikan program mitigasi berjalan sesuai target dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sinergi eksekutif dan legislatif di Jawa Timur telah membentuk fondasi mitigasi bencana yang lebih matang dengan arahan strategis dari provinsi dan implementasi di kabupaten kota. Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari resiko bencana melalui perencanaan teknis, koordinasi lintas lembaga, dan penguatan regulasi yang berkelanjutan. Kesiapan masa depan tidak bisa lepas dari sinergi antara eksekutif dan legislatif. Gubernur Jawa Timur bersama BPBD dan Dinas Teknis memastikan rencana mitigasi diintegrasikan ke dalam APBD. DPRD Provinsi berperan memastikan anggaran cukup, regulasi terkait mitigasi diperkuat, dan program-program tanggap darurat dievaluasi secara periodik. Di kabupaten dan kota, DPRD lokal mengikuti arahan provinsi sambil menyesuaikan program dengan resiko setempat. Sistem ini menciptakan jaring pengamanan multi-level. Strategi provinsi memberikan arah, kabupaten kota mengimplementasikan taktik, dan RT RW menjadi penghubung pertama dengan warga. Masih dalam pembahasan ya terkait dengan perubahan peraturan daerahnya, karena memang hari-hari ini kita lagi bahas banyak sekali masih tanggungan perda kita. Bahkan di paripurna tanggal 6 November ini kami sedang membahas 3 perda, nanti berlanjut. Tapi pada intinya memang kami melihat peraturan sudah cukup lengkap, tapi bagaimana kemudian dorong agar itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kami juga butuh kesadaran dari masyarakat agar ikut bisa bekerja sama, ya tadi tidak ikut melakukan penebangan liar, kemudian membuang sampah mungkinnya tidak di sungai atau di tempat-tempat umum. Itu ruang-ruang yang sebenarnya membantu pemerintah untuk menjaga agar tidak terjadi bencana yang mungkin bisa diperkirakan. Nah, ruangnya di sana. Kami juga mendorong khususnya BPBD kabupaten kota agar kemudian juga lebih proaktif lagi, dan kami di provinsi, DPRD provinsi mendorong juga pemerintah provinsi agar menyiapkan, meskipun sekarang kita paham kondisi fiskal kita yang lagi berat lah kalau kita katakan, apalagi TKD dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat ini berkurang 2,8 meskipun dengan ketutup dengan silpa dan lain-lain hanya jadi kurang 2,1, tapi ini kan angka yang sangat besar ya, 2,1 triliun itu besar. Tapi kami juga mendorong bahwa ada anggaran yang lunak untuk biaya tidak terduga, untuk kondisi bencana, itu yang benar-benar coba kita jaga. Agar ketika terjadi bencana apapun, jangan sampai kemudian pemerintah provinsi tidak berbuat apa-apa. Nah, itu memang perlu seluruhnya ya, mulai dari masyarakat, stakeholder, kemudian pengampu kebijakan, pemimpin, pejabat, seluruh elemen untuk kemudian memberikan penyadaran bagaimana kemudian bencana ini suatu hal yang memang harus diantisipasi. Kita mencontohkan misal kayak di Jepang itu ketika bagaimana kemudian anak-anak sekolah aja sudah ada kesadaran terhadap bagaimana gempa, karena memang di sana sering terjadi gempa. Nah, ini perlu memang kerja bareng. Bagaimana juga kemudian kesiapsiagaan bencana, antisipasi, kemudian pemahaman itu mungkin juga bisa disisipkan di pelajaran-pelajaran di sekolah, khususnya mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, itu kemudian agar putra-putri, adik-adik kita juga sadar, kalau buang sampah jangan sembarangan, dan itu kalau punya orang tuanya jangan kemudian melakukan penebangan hutan.
pertambangan, misal mau ngeruk pasir ataupun ngeruk bukit atau galian C itu tidak boleh ngawur juga, izinnya harus jelas. Nah itu kan perlu hal yang dikoordinasikan bersama, dan ini kerja bareng lah, tidak bisa kemudian tugas satu elemen saja, satu pihak saja, tidak, tapi bekerja bareng. Tapi bahwa kami juga seringkali menyisipkan pesan-pesan ini ketika kami bertemu dengan konstituen, kami ketemu dengan masyarakat, pesan-pesan ini selalu kita sampaikan. Itu ruang yang sebenarnya semua harus bekerja bareng lah untuk kesadaran terhadap ya apabila terjadi bencana atau mitigasi agar bencana itu kalaupun terjadi dampaknya tidak terlalu buruk. Jawa Timur telah menempatkan dirinya di jalur kesiapan bencana yang kuat. Dengan sistem peringatan dini, infrastruktur tahan bencana, sinergi eksekutif legislatif, pelatihan SDM dan relawan, partisipasi masyarakat, regulasi progresif, dan teknologi inovatif, provinsi ini mampu menghadapi berbagai resiko bencana dengan lebih efektif. Meski tantangan tetap ada, langkah-langkah yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa Jawa Timur tidak hanya menunggu bencana terjadi, tetapi aktif membangun kapasitas, melatih masyarakat, memanfaatkan teknologi untuk mengurangi resiko. Masa depan kesiapsiagaan bencana di provinsi ini tampak lebih tangguh, terencana, dan kolaboratif, memberikan rasa aman yang nyata bagi masyarakatnya. Bencana alam memang sepenuhnya tidak bisa dihindari. Mari kita terus meningkatkan sinergitas antara pemerintah, DPRD, BPBD, serta seluruh masyarakat Jawa Timur, agar Jawa Timur tidak hanya siap menghadapi bencana alam, tapi juga tumbuh menjadi daerah yang tangguh, aman, dan berdaya. Acara ini dipersembahkan oleh